Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video Cara Pengisian KMS. Video ini berisi tentang penjelasan materi, cara pengisian, dan praktek mengisi KMS. Kartu Menuju Sehat atau KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal balita berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur dan berdasarkan jenis kelamin. Berikut adalah fungsi dan kegunaan KMS. KMS mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai alat untuk pemantauan pertumbuhan balita. Pada KMS dicantumkan grafik pertumbuhan normal balita yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang balita tumbuh normal atau mengalami gangguan pertumbuhan. Yang kedua adalah sebagai catatan pelayanan kesehatan balita, terutama penimbangan berat badan, pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, kejadian sakit, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sebagai alat edukasi. Di dalam KMS dicantumkan pesan-pesan gizi, misalnya untuk menimbang anak secara rutin dan merujuk ke tenaga kesehatan jika berat badan tidak naik, berada di bawah garis merah dan di atas garis oranye. Berikut adalah kegunaan dari KMS. Yang pertama, bagi balita, sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan balita untuk menapis dan mencegah terjadinya masalah gizi sejak dini. Yang kedua, bagi orang tua, dengan menimbang balita setiap bulan di posyandu atau fasilitas penimbangan lainnya, orang tua dapat mengetahui status pertumbuhan anaknya. Yang ketiga, bagi kadar, KMS digunakan kadar kesehatan untuk mencatat berat badan balita, melakukan plotting, dan menilai hasil penimbangan. Dan yang keempat adalah bagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dapat menganalisis status pertumbuhan balita menggunakan KMS untuk kemudian melakukan tindak lanjut yang diperlukan. KMS dibedakan menjadi 2, yaitu KMS untuk anak laki-laki berwarna biru dan terdapat tulisan untuk laki-laki. KMS untuk anak perempuan berwarna merah muda dan terdapat tulisan untuk perempuan. KMS terdiri dari 2 halaman, di mana halaman muka untuk mencatat pertumbuhan pada umur 0-24 bulan dan halaman belakang untuk mencatat pertumbuhan pada umur 25-60 bulan. Setiap halaman terdiri dari 2 bagian sebagai berikut. Berikut ini adalah langkah-langkah pengisian KMS. Yang pertama adalah memilih KMS sesuai jenis kelamin anak. Yang kedua, memastikan identitas balita sesuai dengan identitas pada halaman depan buku KIA. Yang ketiga, mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan anak. Tulis tanggal, bulan, dan tahun lahir anak pada kolom bulan penimbangan di bawah umur 0 bulan. Apabila anak tidak diketahui tanggal kelahirannya, tanyakan perkiraan umur anak tersebut. Tulis kolom bulan berikutnya dengan tanggal penimbangan secara berurutan. Tulis bulan dan tahun saat penimbangan pada kolom sesuai umurnya secara berurutan. Selanjutnya, meletakkan titik berat badan dan membuat garis pertumbuhan anak. Tulis berat badan hasil penimbangan di bawah kolom bulan penimbangan. Letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak yaitu bulan penimbangan dan garis datar yaitu berat badan. Hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu. Jika bulan sebelumnya anak ditimbang, hubungkan titik berat badan bulan lalu dengan bulan ini dalam bentuk garis lurus. Tetapi, jika anak bulan lalu tidak ditimbang, maka garis pertumbuhan tidak dapat dihubungkan. Selanjutnya adalah mencatat setiap kejadian kesakitan yang dialami anak. Catatan dapat ditulis langsung di KMS seperti pada gambar. Yang keenam adalah menentukan status pertumbuhan anak.
Status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan dua cara, yaitu dengan menilai garis pertumbuhannya atau dengan menghitung kenaikan berat badan anak dibandingkan dengan kenaikan berat badan minimum atau KBM. Penilaian status pertumbuhan anak tetap diutamakan berdasarkan kurva pertumbuhan. KBM digunakan bila ada keraguan menginterpretasikan arah kurva pertumbuhan. Berikut adalah contoh penentuan status pertumbuhan anak. Dan yang terakhir adalah mengisi kolom pemberian ASI eksklusif. Beri tanda checklist bila pada bulan tersebut bayi masih diberi ASI saja, tanpa makanan dan minuman lain. Bila diberi makanan lain selain ASI, bulan tersebut dan bulan berikutnya diisi dengan tanda strip. Agar lebih memahami cara mengisi KMS, mari kita praktekkan dengan soal kasus berikut. Harap siapkan lembar KMS sebagai media praktek. Simaklah contoh soal berikut ini. Doni adalah seorang anak laki-laki, maka KMS yang digunakan adalah berwarna biru. Pada bagian kanan atas, tulis nama Doni dalam kurung Nyonya Sarah dan Tuan Ahmad. Kenapa nama kedua orang tua harus dicatat? Karena bisa jadi di posyandu Mawar, nama Doni lebih dari satu orang. Dan jangan lupa catat nama posyandu di bawahnya. Selanjutnya adalah mengisi tanggal lahir dan tanggal anak ditimbang pada kolom bulan penimbangan. Tanggal lahir Doni adalah 7 Juni 2021, ditulis di bawah kolom umur 0 bulan. Dilanjutkan dengan bulan berikutnya secara berurutan sesuai dengan soal cerita yang telah disimak. Penulisan tanggal dan tahun berikutnya ditulis saat pelaksanaan posyandu. Dilanjut dengan menulis berat badan pada kolom yang letaknya di bawah kolom bulan penimbangan. Berat badan lahir Doni adalah 3,2 kg. Penimbangan selanjutnya tanggal 9 Juli 2021 seberat 4,1 kg, tanggal 6 Agustus 2021 adalah 5,2 kg, bulan September Doni tidak ditimbang, hasil penimbangan bulan Oktober 6,1 kg, November 6,4 kg, dan Desember 6,9 kg. Selanjutnya adalah meletakkan titik berat badan dan membuat garis pertumbuhan. Berat badan lahir Doni adalah 3,2 kg, buat titik pada angka 3 lalu naik 2 garis di atasnya yang berwarna pudar. Bulan selanjutnya saat Doni berumur 1 bulan ditimbang dengan berat 4,1 kg. Maka titik diletakkan pada angka 4 naik 1 garis di atasnya yang berwarna pudar. Plotting dilanjutkan sesuai hasil penimbangan pada soal cerita. Setelah diletakkan titik berat badannya, maka tarik garis untuk menghubungkan titik bulan lalu dengan titik bulan berikutnya. Garis tersebut merupakan garis pertumbuhan. Dapat dilihat bahwa titik bulan Agustus dan titik bulan Oktober tidak dapat dihubungkan. Karena pada bulan September Doni tidak melakukan penimbangan sehingga garis pertumbuhan tidak dapat dibuat. Catat juga kejadian kesakitan yang dialami anak pada KMS. Doni mengalami diare pada saat usianya 5 bulan. Setelah kita menuliskan berat badan dan membuat garis pertumbuhannya, maka kita tentukan status pertumbuhan Doni sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Kenaikan berat badan minimal usia 0 sampai 1 bulan adalah 800 gram. Doni memiliki berat badan lahir 3,2 kg dan berat saat usia 1 bulan adalah 4,1 kg. Kenaikan berat badan Doni sebesar 900 gram. Maka dapat diinterpretasikan status pertumbuhan Doni adalah N atau naik karena berat badannya melebihi KBM. Pada bulan Oktober, status pertumbuhan Doni tidak dapat diinterpretasikan karena pada bulan September Doni tidak ditimbang. Sedangkan pada bulan November, status pertumbuhan Doni adalah T atau tidak naik. Kenapa? Karena pada bulan Oktober, hasil penimbangan Doni
sebesar 6,1 kg dan hasil bulan November adalah 6,4 kg. Walaupun berat badannya naik sebanyak 300 gram, status pertumbuhannya adalah T karena tidak memenuhi kenaikan berat badan minimal yaitu 500 gram. Yang terakhir adalah pencatatan pemberian ASI eksklusif. Pada data yang terdapat pada soal cerita, Doni mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 4 bulan, maka diberi tanda checklist pada kolom. Pada usia 5 bulan dan 6 bulan diberikan tanda strip, karena mulai dari usia 5 bulan, Doni sudah diberikan susu formula oleh orang tuanya. Sekian video mengenai cara pengisian KMS, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.